Suamiku tak tahu jika perusahaan tempatnya bekerja adalah milik ayahku. Episode 1. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Ifah, baju merah marunku ini belum kamu setrika ya? Suasana pagi yang tenang mendadak kacau saat Mas Rehan, suamiku, mulai mengomel. Aku yang sedang memasak sarapan untuknya segera menghentikan aktivitas dan bergegas menemuinya di kamar. Iya Mas, aku belum sempat menyetrika bajumu itu karena kemarin juga kan baru dicuci. Jawabku pelan, berharap dia bisa mengerti. Tapi yang kudapatkan justru tatapan kesal darinya. Alah, dasar pemalas kamu, setrika baju saja nggak becus. Aku sudah telat gara-gara ini, bentaknya sambil membanting kemeja itu ke tempat tidur. Aku menelan ludah, mencoba menahan perih di kakiku yang masih sulit digerakkan. Maaf Mas, kakiku masih sakit. Aku belum bisa berdiri lama. Dalam hati, aku berharap dia mau memahami keadaanku dan mau menyetrika sendiri bajunya. Toh hanya butuh 5 menit saja. Namun bukannya mengerti, ia malah menggerutu dengan nada tajam. Makanya kalau kerja itu hati-hati. Kamu ini bisanya cuma bikin kesal saja. Dengan kasar, dia melemparkan kemeja favoritnya yang masih kusut ke wajahku. Sebelum akhirnya mengambil pakaian lain yang sudah kusetrika sebelumnya dari dalam lemari. Astagfirullah, gumamku lirih, menahan air mata yang hampir jatuh. Sejak kemarin sore, aku sudah memberitahunya bahwa aku terpeleset di kamar mandi saat mengangkat cucian yang baru saja aku cuci. Awalnya tidak terasa begitu sakit. Aku masih sanggup menjemur pakaian, tapi 1 jam kemudian, nyeri di kakiku semakin parah, sehingga aku tidak bisa berjalan. Mas Rehan menatapku dengan wajah penuh amarah. Aku lelah hidup begini terus, Ifah. Selain pemalas, kamu juga belum bisa kasih aku anak. Kalau begini terus, jangan salahkan aku kalau aku menikah lagi. Aku terkejut mendengar ucapannya. Mas, kamu itu bicara apa? Aku selalu berusaha memenuhi keinginanmu, Mas. Tapi belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, tamparan keras mendarat di pipiku. Seperti biasa, Mas Rehan tidak segan menggunakan kekerasan. Ia mencengkram daguku dengan erat, membuatku meringis kesakitan. Sudah berapa kali kamu membantah di hadapanku? Ingat ya Ifah, kamu itu mandul. Aku menyesal menikah denganmu, bentaknya. Ia melepaskan cengkramannya dengan kasar, sehingga kepalaku hampir membentur ujung meja. Tanpa menoleh lagi, dia pergi, meninggalkanku sendirian dalam kesakitan. Bukan hanya di kaki dan wajahku, tetapi juga di hati ini. Aku menarik nafas gemetar, mencoba menguatkan diriku. Astagfirullah, ya Allah, berikanlah aku kesabaran. Bisikku lirih. Sudah 2 tahun kami menikah, tetapi aku belum juga hamil. Mas Rehan selalu menyalahkanku dan mengejek latar belakangku. Aku memang tidak tumbuh bersama orang tua kandungku. Sejak kecil, aku diasuh oleh Om Witno Harun dan Bule Isti Inah di Jakarta Utara. Kata Om Witno, kedua orang tuaku meninggal akibat banjir bandang di kampung halaman. Mas Rehan mengenalku ketika aku membantu Om Witno dan Bule Isni yang bekerja di kantin perusahaan tempatnya bekerja. Saat itu, dia begitu gigih mengejarku, bahkan membujuk Om Witno agar diizinkan datang ke rumah untuk mengenalku lebih jauh. Semuanya terasa indah, hingga akhirnya kami menikah 2 tahun yang lalu. Kini Om Witno hidup sendiri setelah Bule Isti meninggal dunia setahun yang lalu. Ia pun sudah tidak lagi bekerja di kantin karena kesehatannya yang semakin menurun. Siang itu, setelah menunaikan sholat zuhur, ponselku bergetar. Nama Yesi, sahabatku, terpampang di layar. Ifah, aku barusan lihat suamimu. Dia lagi berduaan sama perempuan lain. Aku mengerit. Yesi, jangan bercanda ah. Jangan asal nuduh. Aku serius, Ifah. Mereka kelihatan mesra banget. Bahkan sampai saling menyuapi makanan. Jantungku berdegup kencang. Aku menelan ludah,
mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa Yesi hanya salah lihat. Mungkin kamu keliru. Bisa saja itu orang lain. Kalau kamu gak percaya, aku kirim foto dan videonya ya. Tanpa menunggu jawabanku, Yesi langsung menutup telepon. Aku berusaha menenangkan diri, meskipun sulit. Tangan gemetar saat meraih gelas di atas meja. Berharap seteguk air bisa meredakan kegelisahanku. Tak sampai 1 menit kemudian, pesan masuk di WhatsApp. Yesi mengirim beberapa foto dan sebuah video. Aku mengeklik unduhan, lalu mataku membelalak. Di layar ponsel itu, terlihat jelas Mas Rehan mengenakan pakaian yang sama dengan pakaian yang ia kenakan tadi pagi. Di hadapannya, seorang wanita cantik dengan riasan sempurna. Mereka bercanda, tertawa, bahkan sesekali bersentuhan mesra. Tanpa kusadari, gelas di tanganku terjatuh, pecah berkeping-keping di lantai. Air yang tadi kuteguk, kini bercampur dengan air mata yang mengalir dengan deras. Hati ini terasa lebih hancur dari pecahan kaca yang berserakan. Sejak Mas Rehan mulai menuduhku mandul, dia semakin sering mengabaikanku. Uang yang diberikannya pun sangatlah sedikit. Aku harus berhemat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan untuk sekedar merawat diri pun aku tidak mampu. Menjelang sore, suara deru motor terdengar di halaman. Mas Rehan pulang. Seperti biasa, dia masuk rumah tanpa peduli padaku. Langsung melepaskan pakaian kerjanya dan melemparkannya sembarangan ke kursi. "Iva, cepat buatkan aku kopi," serunya kasar. Aku tetap duduk di sofa, tidak bergerak sedikit pun. "Aku gak mau." Mas Rehan menoleh dengan tatapan tajam. "Apa? Kamu sekarang berani ya membantah perintah suami?" Sebelum dia sempat melabrakku seperti biasanya, aku mengangkat ponsel dan menunjukkan foto serta video yang Yesi kirimkan. "Siapa perempuan ini, Mas?" tanyaku dengan dingin, menahan amarah yang memuncah. Alih-alih merasa bersalah, Mas Rehan malah terkekeh. "Oh, rupanya kamu sudah tahu ya? Baguslah. Aku memang mau menikah lagi. Aku memang mau menikahinya. Mulai sekarang, kamu gak bisa tinggal di sini lagi. Aku ceraikan kamu." Darahku seakan berhenti mengalir. "Kamu tega ya, Mas? Setelah semua yang aku lakukan untukmu?" "Jangan banyak omong kamu. Lebih baik kamu pergi sekarang juga," bentaknya seraya meraih daguku dengan kasar. Aku menghempaskan tangannya. Dengan hati yang hancur, aku melangkah ke kamar, mengemasi pakaian dan barang-barangku. Rasa sakit di kakiku sudah tidak kurasakan lagi. Ada yang lebih sakit, pengkhianatan dan perlakuannya yang tajam. Saat aku berjalan menuju pintu dengan koper di tanganku, Mas Rehan masih berdiri dengan wajah sinis. "Cepat pergi, jangan banyak drama." Tangan kasarnya mendorong tubuhku hingga aku hampir tersungkur. Aku menggigit bibirku, menahan tangis. Aku tahu ini adalah akhirnya, tapi aku juga tahu suatu hari nanti dia akan menyesal. "Tega kamu ya, Mas? Aku bersumpah kamu akan menyesal dengan perlakuanmu hari ini, Mas." Aku berusaha bangkit dan kembali menarik koper menuju pintu gerbang yang sudah ada taksi online menungguku di sana. Sedangkan Mas Rehan membanting pintu lalu menguncinya setelah aku melewati pintu keluar. Astagfirullahaladzim. Puluhan istighfar mengalir deras di lisanku. Kini aku sudah berada di dalam taksi online dengan air mata yang kembali tumpah. Sore yang sejuk terasa sangat panas bagiku. Rumah Om Witno menjadi tujuan pelarianku. Entah berapa menit perjalanan sampai rumah Om Witno. Setelah puas menangis, aku turun dengan tetap berusaha menahan sakit di kakiku dan hatiku ini. Salamku kepada Om Witno mendapat jawaban lemah namun masih terdengar. Setelah adik dari ibuku itu mempersilahkanku masuk, kulihat beliau tidak bergerak, hanya tertidur lemah di kasur lusuhnya. Kuciumi punggung tangannya dan kupeluk erat beliau yang berusaha duduk. Tidak terasa ada aliran air lagi yang menganak sungai di pipiku. Namun segera kuseka, khawatir justru membuat Om Witno bersedih. Dengan kondisi beliau yang semakin lemah,
tidak tega jika aku menceritakan kondisiku yang sebenarnya. Kamu gak usah menyembunyikan masalahmu dari Om Witno, Nduk. Om Witno sudah tahu semuanya. Ucapnya setelah beberapa saat kami saling bertanya kabar. Dari mana Om Witno bisa tahu masalahku? Jangan-jangan Yesi yang sudah bicara kepada Om Witno perihal wanita yang bersama Mas Rehan tadi. Memang sahabatku itu sering datang ke sini, dahulu ketika aku masih bersama dengan Om Witno. Dok, sepertinya Om Witno sudah tidak lama lagi hidup. Ada sesuatu yang ingin Om Witno sampaikan. Om Witno berusaha mengatur nafas. Ada apa Om Witno? Beberapa hari yang lalu, ada seorang laki-laki datang ke sini menanyakan kamu, Dok. Siapa Om Witno? Kukeryitkan dahiku. Dia adalah ayahmu, Nduk. Apa? Ayahku masih hidup, Om? Iya, Nduk. Rupanya ayahmu selamat waktu bencana banjir bandang itu. Setelah lama mencari kamu, akhirnya dia tahu kalau kamu pernah tinggal bersama Om Witno dari seseorang. Sekarang ayahmu sudah sukses, Nduk. Dia pemilik perusahaan Bonafit di kota ini. Salah satunya adalah perusahaan tempat suamimu bekerja. Apa? Mataku membola mendengar kalimat terakhir Om Witno. Ya Allah, benarkah apa yang aku dengar? Ini nomor telepon ayahmu, Nduk. Segera kamu hubungi dia. Susah payah beliau mengatakan kalimat demi kalimat. Kupeluk Om Witno yang nafasnya sudah Senin Kamis. Akibat asma akut yang beberapa bulan ini serius menyerangnya. Mas Rehan, tunggu pembalasanku, Mas. Gumamku dalam dada sembari mengelus punggung Om Witno. Ku coba menghubungi nomor yang diberikan oleh Om Witno. Namun hingga beberapa kali percobaan, ponsel ayah tidak aktif sama sekali. Ya sudah, nanti saja kamu telepon lagi, Nduk. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Sebentar lagi mau maghrib. Ku buatkan Om Witno minuman hangat. Menurutnya, akhir-akhir ini ia lebih banyak di tempat tidur karena tubuhnya terasa lemas. Sejak Bule Isti meninggal dunia dan Om Witno sakit-sakitan, aku terkadang memberikan sedikit bantuan uang kepada beliau hasil dari menulis di platform novel online yang aku ikut gabung. Walaupun penghasilanku belum besar di sana, tapi alhamdulillah cukup untuk menambah kekurangan jatah belanja dari Mas Rehan selama ini dan sedikit kusisihkan untuk Om Witno. Rumah sederhana ini adalah tempatku dibesarkan oleh Om Witno dan Bule Isti dengan penuh kasih sayang. Walaupun Bule Isti tidak memiliki anak, Om Witno sangat mengerti arti mencintai seorang istri. Berbanding terbalik dengan Mas Rehan yang dibutakan oleh mata hatinya. Hanya karena aku tidak kunjung menghadirkan seorang buah hati. Semua kebiasaan buruknya itu mulai ia lakukan ketika merasa apa yang dikatakan ibunya selama ini benar. Kamu sudah gila, Rehan. Masa mau menikah dengan orang yang gak jelas asal-usulnya? Mau ditaruh di mana muka mama? Kata-kata pedas itu kudengar langsung ketika Mas Rehan memperkenalkanku kepada ibunya. Sejak awal Mas Rehan berniat menikahiku, Ibu Tanti memang sangat menentang keinginan anaknya itu. Selain masalah derajat dan garis keluarga, wanita yang melahirkan Mas Rehan itu sangat takut jika aku akan menguasai harta anaknya. Karena Mas Rehan bersikeras, dia pun terpaksa mengikuti kemauan Mas Rehan dengan catatan jatah bulanannya untuknya dan Shirley, adiknya Mas Rehan. Tetap mereka dapatkan seperti biasanya. Aku yang sadar diri berasal dari keluarga yang biasa saja, tidak mempermasalahkan hal itu. Yang terpenting bagiku, kebutuhan harian tercukupi dan kasih sayang dari suami bisa sepenuh hati. Itu sudah lebih dari cukup. Suatu ketika, Bu Tanti mengadakan arisan di rumah Mas Rehan. Dia mengajak teman-temannya berpesta. Aneka makanan dan minuman tersaji meriah di meja makan. Jangan tanya dari mana hidangan itu tersedia. Bukan memesan jasa catering atau meminta bantuan saudaranya atau siapapun itu. Semua itu aku siapkan sendirian sedari pukul 2 dini hari. Nih uangnya buat belanja keperluan arisan besok. Siapin makanan dan minuman yang enak. Awas ya, jangan malu-maluin kamu. Berapa menurut kalian jumlahnya? Cuma 200.000 rupiah.
dengan hidangan lengkap sesuai daftar yang Ibu Tanti berikan. Tidak kurang dari 600.000 rupiah kubelanjakan. Terpaksa aku mengambil uang Mas Rehan tanpa sepengetahuan mantan suamiku itu. Aku pernah mendengar ceramah seorang ustadz bahwa mengambil uang suami yang pelit jika untuk keperluan rumah tangga diperbolehkan. Awalnya aku ragu, tapi karena sudah kepepet, apalagi ini untuk ibunya, aku rasa Mas Rehan akan legowo. Selama mengadakan arisan, aku sudah seperti babu disuruh ke sana dan ke sini, baik oleh Bu Tanti maupun teman-temannya. Sedari awal aku tidak diperkenalkan sebagai menantu oleh ibunya Mas Rehan. Entahlah, begitu besarkah kebenciannya kepadaku. Tanti, kapan kamu punya cucu? Kayaknya anak kamu sudah lama menikah. Kok istrinya belum juga hamil sih? Menantu kamu kayak apa sih orangnya? Kok payah banget sih? Ya, menantu aku emang payah, Beb. Aku juga sudah kesal banget sama dia. Mama melirik ke arahku penuh kebencian. Kemudian mereka terbahak setelah mengalihkan pembicaraan ke tema yang lain. Sakit hati ini diperlakukan demikian. Setelah para wanita sosialita itu pulang, Mas Rehan yang baru bangun dari tidur karena malamnya begadang menonton tayangan sepak bola, keluar dari kamar dengan marah-marah. Siapa yang mengambil uangku sih? Mama ambil ya uangku. Ku dengar teriakan laki-laki itu kepada ibunya dari dapur. Enak saja kamu menuduh mama, pasti istrimu lah yang mengambilnya. Iva, Mas Rehan memanggilku dengan keras. Aku bergegas mendatanginya. Telinga dan hatiku sudah kusiapkan untuk menerima amarah dari laki-laki itu. Kamu yang mengambil uangku ya? Matanya hampir keluar menatapku tajam. Iya mas, aku... Kenapa kamu mencuri Iva? Harusnya kalau mau sesuatu, kamu tinggal bilang saja sama aku. Tinggal bilang saja katanya, yang ada justru aku yang diamuknya nanti. Semua ini untuk... Allah, dasar pencuri. Emang ya kamu itu gak pantas jadi istrinya Rehan. Bu Tanti memotong penjelasanku pada Mas Rehan, serta mentoyor dahiku ketika Mas Rehan berlalu dengan kesal ke teras rumah. Beberapa menit kemudian, Mas Rehan sudah kembali mengobrol dengan ibunya di ruang tamu. Aku hanya terdiam di ruang tengah sambil beristirahat. Rehan, kapan kamu punya anak sih? Mama malu tahu sama teman-teman mama. Sudah lama, jangan bahas itu terus. Mama ini kan sudah berumur Rehan. Mau sampai kapan mama harus menunggunya lagi? Sabar ya Ma, doakan saja. Sabar. Bosan mama mendengar kata itu Rehan. Pernikahan belum genap 1 tahun. Bu Tanti selalu merongrong perihal cucu kepada Mas Rehan. Perlahan tapi pasti, anaknya yang dulu sangat manis berubah menjadi laki-laki bermuka masam dan kata-kata pahit didengar. Dok, kamu kok melamun? Ayo diminum tehnya. Iya Om Witno. Ku ambil cangkir yang berisi air kecoklatan dengan paduan uap panas yang sudah mulai berkurang. Tegukan kecil membuat kepalaku terasa sedikit lebih rileks. Ayah kamu memang belum pernah ketemu sama Om Witno sebelumnya. Dahulu ketika Om Witno menikahi Bule Isti, ayahmu masih merantau ke luar negeri menjadi TKI. Dia tidak bisa pulang untuk menghadiri pernikahan kami. Kamu belum lahir pada waktu itu. Om Witno berusaha mengatur nafasnya sebelum melanjutkan cerita. Menurut Bule Isti, ayahmu adalah seorang yang pekerja keras. Dia punya cita-cita besar untuk mengangkat derajat keluarga kita yang miskin, agar menjadi orang kaya namun tetap dermawan pada sesama. Kisah Om Witno dengan kalimat tak tergesa-gesa. Sesekali beliau meminum wedang jahe yang aku buat tadi. Kemarin-kemarin, pas dia datang ke sini, Om Witno tidak bisa kasih dia nomor HP-mu. Seperti yang kamu tahu, Om Witno tidak punya dan tidak bisa memainkan benda itu. Jadi tidak ada nomor kamu yang Om Witno simpan. Iya Om Witno, nomor lamaku juga memang sudah kadaluarsa. Aku sekarang pakai nomor baru Om. Om Witno menganggukkan kepala beberapa kali.
Ayahmu pergi ke Surabaya untuk urusan bisnisnya di sana. Makanya dia belum kesini lagi. Mungkin tadi pas kamu telepon, dia sedang sibuk dan mematikan HP-nya. Memangnya sejak kapan ayah jadi pemilik perusahaan tempat Mas Rehan kerja, Om? Aku menjadi penasaran. Selama ini Mas Rehan tidak pernah cerita tentang bosnya yang bernama Hasan. Masalah itu Om Witno tidak tahu, Dok. Memang selama Om Witno bekerja di sana, belum pernah sekalipun kami Belum selesai melanjutkan ceritanya, Om Witno yang memaksakan diri untuk duduk, kembali sesak nafas. Om Witno? Om Witno kenapa, Om? Laki-laki 50 tahun itu tidak menjawab selain berusaha mengatur nafasnya senormal mungkin. Namun sayang usahanya belum berhasil. Aku panik. Segera aku keluar rumah dan meminta bantuan tetangga untuk membawa Om Witno ke rumah sakit. Alhamdulillah, ada tetangga yang baik hati dan mau mengantarkan beliau ke kendaraan pribadinya. Beruntung ada tabung oksigen yang memang tersedia untuk jaga-jaga di rumah Om Witno. Meski demikian, sepanjang perjalanan, kulihat Om Witno sangat menderita karena kesulitan bernafas. Walau alat bantu pernafasan sudah tertempel di mulut dan hidungnya. Bertahanlah, Om. Adik dari ibuku itu tidak menjawab dan hanya mengejapkan matanya beberapa kali. Ya Allah, tolonglah Om Witno. Jangan kau ambil beliau ya Allah. Aku belum bisa membalas kebaikannya. Alhamdulillah 10 menit perjalanan, kami sampai juga di rumah sakit. Jarak yang tidak terlalu jauh dan lalu lintas yang lancar mendukung hal tersebut. Tim medis di ruang IGD segera menangani Om Witno. Aku tidak bisa menemani beliau dan dipersilahkan menunggu. Beberapa menit kemudian, nakes yang berseragam serba putih itu mengabarkan bahwa keadaan Om Witno sudah mulai stabil. Alhamdulillah, aku berterima kasih kepada tetangga Om Witno yang sudi membantu. Pertolongan orang yang baik hati itu sangat berarti. Beliau pun kembali pulang ke rumah setelah melihat kondisi Om Witno sudah mulai pulih. Tenaga medis memintaku untuk merawat Om Witno di rumah sakit itu karena kondisinya masih harus dipantau. Silahkan ibu urus dulu pendaftarannya ya, ucap ramah seorang nakes dengan ulasan senyumnya. Aku bergegas ke bagian pendaftaran. Om Witno harus mendapatkan perawatan yang terbaik. Sebelumnya ku ambil gawe di tas kecil yang ku bawa. Nomor ayah yang tadi, ku coba menghubunginya lagi. Secara, aku tidak memegang uang banyak untuk perawatan Om Witno di rumah sakit. Astagfirullah, kok nggak nyambung-nyambung sih? Sudah 10 kali aku berusaha menekan tombol telepon untuk menghubungi ayah, namun tidak berbuah sama sekali. Ya Allah, bagaimana ini? Otakku mulai berputar mencari solusi. Aku teringat perhiasan milikku yang merupakan mas kawin dari Mas Rehan dahulu. Astagfirullah, perhiasan itu lupa aku bawa. Gumamku panik. Aku ingat kotak perhiasan itu kusimpan di dalam lemari bagian bawah. Segera aku kembali ke ruang IGD dan meminta izin untuk mengambil perhiasan tersebut. Insya Allah hasil penjualan cincin dan kalung itu cukup untuk jaminan perawatan Om Witno. Dengan meninggalkan KTP, aku diperbolehkan untuk ke rumah Mas Rehan mengambil barang berhargaku satu-satunya itu. Dengan menaiki ojek online, aku ke rumah Mas Rehan malam itu juga. 20 menit perjalanan kulalui. Akhirnya sampai di rumah yang tadi sore sudah kutinggalkan. Seperti biasa, pintu gerbang rumah itu memang tidak pernah dikunci. Aku masuk perkarangan rumah mantan suamiku itu. Lalu bergegas mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Hingga 3 kali salam, tidak ada jawaban sedikit pun. Ku dekatkan telinga ke daun pintu. Ku dengar suara televisi yang dinyalakan dengan volume keras. Nampaknya tayangan sinetron yang sedang digandrungi oleh emak-emak belakangan ini sedang ditayangkan di sana. Tapi sejak kapan Mas Rehan menonton acara itu? Mas, buka pintunya Mas. Rasa malas melihat Mas Rehan ku tepis dahulu, demi kesehatan Om Witno yang membesarkanku. Mas, buka pintunya. Belum selesai aku mengucapkan kata-kata itu, ada yang membuka pintu dari dalam dengan teriakan yang cukup kencang. Mau apa kamu kesini lagi? Mataku membola sempurna melihat sosok di depanku.
Yang membuka pintu bukan Mas Rehan, melainkan seorang wanita cantik yang tidak asing lagi di mataku. Ririn, aku terpana. Kenapa wanita yang sekantor dengan Mas Rehan itu bisa ada di sini? Apakah dia wanita yang tadi siang difoto oleh Yesi? Dengan jarak yang sepertinya agak jauh, memang hasil jepretan temanku itu tidak begitu jelas. Wajah wanita yang bersama dengan Mas Rehan. Rupanya dia selingkuh dengan Ririn yang dulu katanya menyebalkan itu. Sebelum aku menikah, wanita ini memang selalu mengejar-ngejar cinta Mas Rehan. Tapi mantan suamiku itu tidak pernah menyukainya dan memilihku untuk menjadi pendampingnya. Tapi mengapa sekarang dia berlabuh di pelukan cinta Ririn? Aneh sekali. Sedang apa kamu di sini, Rin? Pikir sendiri, sedang apa aku di sini? Wanita itu memang tidak pernah ramah kepada aku sejak dulu. Aku selama ini tidak pernah menyimpan kebencian padanya. Meski sikapnya selalu merendahkan ketika dulu aku membantu Om Witno di kantin. Tapi dengan kehadirannya di rumah Mas Rehan malam-malam begini, dan tidak ada siapapun selain dia dan mungkin mantan suamiku yang ada di dalam rumah. Kebencian itu muncul begitu besar tanpa kuundang. Tidak lama kemudian, Mas Rehan membaur. Astagfirullah, benar, mereka berdua-duaan di rumah ini. Apa yang sudah dua manusia ini lakukan di sini? Dadaku mulai berdebar dan mataku panas dibuatnya. Mau apa lagi kamu kesini, Ifah? Mas, apa yang sudah kamu lakukan dengan wanita ini, Mas? Walaupun aku sudah bukan lagi istrinya Mas Rehan, rasa cemburuku muncul begitu saja. Aku merasa seperti ditikam dari belakang karena pengkhianatan itu. Terlebih yang menjadi selingkuhan Mas Rehan adalah Ririn. Benar-benar keterlaluan. Peduli apa kamu dengan aku dan Ririn lakukan? Sekarang kamu bukan istriku lagi, Ifah. Sadar, Mas, sadar. Tidak kusangka kamu sebejat ini, Mas. Berani sekali kamu melakukan perzinahan di sini. Aku sudah kehilangan kesabaran dan tidak bisa lagi berpikir jernih. Apalagi harus berbaik sangka. Walau sebenarnya setelah mengatakan tuduhan serius itu, ada nelangsa di dadaku. Apakah yang aku katakan sudah tepat atau justru sebaliknya? Tutup mulutmu, Ifah. Mas Rehan membentakku dengan keras dan tangannya melayang ke arah pipiku. Namun refleks aku menghindarnya. Ingat, Mas, kamu sudah tidak bisa menyakitiku lagi. Aku sudah bukan istrimu lagi, Mas. Pergi kamu dari sini. Tenang saja, Mas. Aku kesini hanya mau mengambil perhiasanku yang ketinggalan. Setelah itu aku akan pergi dari sini. Enak saja kamu. Kalau sudah diusir dari sini, gak ada lagi barang-barang yang bisa kamu ambil. Ngerti kamu? Mas, itu perhiasanku, Mas. Memang itu adalah pemberian dari kamu. Tapi sekarang statusnya sudah milikku, dan aku berhak mengambilnya kapanpun. Sebaiknya kamu pergi dari sini, Ifah, sebelum kesabaranku habis. Sebenarnya aku sudah sangat muak melihat mereka berdua. Namun sebelum perhiasan itu aku dapatkan, tidak sudi aku meninggalkan rumah ini. Om Witno sangat membutuhkan perhiasan itu untuk pengobatannya. Enggak, Mas. Aku enggak terima kalau kamu ambil lagi perhiasanmu itu. Itu mas kawin, Mas. Itu hakku. Sudah ku bilang kamu sudah enggak berhak lagi ada di rumah ini. Apalagi mengambil sesuatu yang berharga di sini. Pergi. Pergi kataku. Enggak, Mas. Aku berusaha masuk dan menerobos dua manusia yang tak tahu malu itu, yang berada di rumah tanpa ikatan pernikahan. Pergi kamu! Mas Rehan mendorongku yang masih sedikit terpincang sehingga aku terjatuh terpelanting. Astagfirullah, Mas. Tega ya kamu melakukan ini? Baiklah, aku akan berteriak bahwa kalian sudah melakukan zina di sini. Aku sedikit membalikkan badan, walau kakiku masih terasa sakit. Tolong! Tolong! Bergegas aku melengkingkan suaraku, meminta bantuan agar para tetangga bisa datang ke sini. Aku sudah tidak peduli lagi dengan citra baik yang selama ini kujaga untuk Mas Rehan di mata tetangga. Karena ia sudah merampas hakku terhadap perhiasan itu. Mau tidak mau, aku harus berusaha mencari cara apapun. Alhamdulillah tidak berapa lama kemudian, beberapa tetangga datang ke rumah ini. Aku berharap dengan tertangkap basahnya mereka di sini, para tetangga bisa menghukum secara sosial bagi keduanya.
terutama bagi Mas Rehan yang di mata tetangga baik-baik saja. Rasakan kamu, Mas, aku sudah tidak bisa menyembunyikan lagi kelakuanmu yang kelewat batas selama ini, Mas. Semoga kamu bisa belajar. Ada apa, Bu? Kok teriak-teriak malam-malam begini? Ini Pak, Oh, gak ada apa-apa, Pak. Ini istri saya tadi jatuh, kakinya terkilir. Mohon maaf ya, Pak, kalau sudah mengganggu. Astagfirullah, benar-benar keterlaluan kamu, Mas. Di saat terjepit, kamu bisa-bisanya masih mengakui kalau aku sebagai istrimu. Sekonyong-konyong Mas Rehan meraih tubuhku yang masih ada di atas lantai teras rumahnya, lalu menggendongku secepat yang ia bisa, masuk ke dalam rumah dan menutup pintu itu. Sekilas kulihat para tetangga saling pandang. Aku tidak menyangka sama sekali Mas Rehan bisa berpikir untuk menutupi aibnya dengan bersandiwara secepat itu. Aku sama sekali tidak punya kesempatan membeberkan apa yang sebenarnya telah terjadi, karena gerakannya memang cepat. Terlebih saat pintu ditutup, Ririn yang bersembunyi di balik benda pipih persegi 4 itu serta-merta membekapku yang akan berteriak bahwa aku sedang tidak baik-baik saja di sini. Cengkeraman tangan Mas Rehan pada kedua kaki dan leherku, ditambah dekapan tangan Ririn menggunakan sapu tangan, membuatku tidak berdaya melawan atau berteriak. Perlahan ku dengar langkah 3 orang warga yang sempat datang, meninggalkan halaman rumah Mas Rehan. Aku ditaruh di atas sofa ruang tamu. Mas Rehan mengancamku dengan kalimat tegas yang membuatku ciut ketika melihat matanya yang bagai bara api. Sedangkan Ririn bergerak ke ruang tamu. Nampaknya ia mengecek keberadaan para tetangga yang tadi datang, sudah pergi atau belum. Oke, Mas, aku tidak akan berteriak lagi. Tapi aku mohon, berikan perhiasan itu padaku. Om Witno sedang sakit, Mas. Beliau sekarang ada di rumah sakit, dan aku butuh biaya untuk pengobatan Om Witno. Oke, aku akan kabulkan permintaanmu, Ifah. Tapi ingat, kalau kamu nekat memberitahu warga, aku akan cari kamu sampai kemanapun. Dan jangan harap kamu bisa tenang. Kalimat ancaman Mas Rehan benar-benar menghipnotisku. Karena selama ini, level kemarahannya masih di bawah itu. Kali ini sungguh mengerikan kata-kata dan gesturnya. Oke, Mas, aku tidak akan mengusik hidupmu kali ini. Terserah kamu mau berbuat apa sekarang. Prioritasku adalah mendapatkan perhiasan itu. Selanjutnya kita lihat saja nanti. Apakah kamu masih bisa sesombong ini menyakitiku atau tidak? Aku duduk dan merapikan jilbab yang kusut setelah Mas Rehan pergi ke kamar untuk mengambil perhiasan. Hari-hari seperti ini sudah aku impikan lama, Ifah. Ririn yang baru datang dari ujung ruang tamu memautkan kedua tangannya di dada dan berujar sombong penuh kemenangan. Sudah kubilang bahwa kamu itu bukan wanita yang cocok untuk Mas Rehan. Selamat menikmati kekalahan ya, wanita kampungan. Tidak kupedulikan wanita itu meracau. Biarkan ia merasa menang sekarang. Sebentar lagi kamu akan tahu posisi kita akan berbalik, Rin, gumamku. Tidak lama kemudian, Mas Rehan datang membawa kotak perhiasanku. Loh, kok perhiasannya dikasih dia sih, Mas? Katanya itu untukku, Mas. Apa? Mas Rehan mau memberikan perhiasan itu kepada gundiknya ini? Keterlaluan. Nanti aku belikan yang baru, sayang. Biarkan dia ambil perhiasannya yang gak seberapa itu. Yang penting dia gak ganggu kita lagi. Muak aku mendengar kata-kata Mas Rehan. Bukankah yang mengganggu kehidupan rumah tanggaku adalah wanita ini? Kok sekarang seolah aku yang menjadi pelakor? Awas kamu, Mas. Kurai kotak perhiasan di dalam plastik hitam yang Mas Rehan berikan. Sejenak ku periksa. Bentar, itu adalah kotak perhiasan milikku. Aku bangkit sekuat tenaga menahan sakit di kakiku. Sambil berjalan, ku pesan ojek online. Kulihat di gaweku, ada panggilan tidak terjawab dari nomor asing hingga 9 kali panggilan. Apakah itu nomor ayah yang menelpon balik melihat miss call dariku yang banyak itu? Semoga saja, tapi nanti saja aku menghubunginya lagi. Sekarang keselamatan Om Witno adalah yang paling utama. Alhamdulillah masih ada Bang Ojol yang mencari nafkah semalam ini.
Hampir jam 10 malam, aku meninggalkan rumah yang kurawat lebih dari 2 tahun itu. Kali ini aku minta agar driver ojek itu membawa motor lebih cepat. Aku khawatir dengan kondisi Om Witno. Alhamdulillah, hanya 10 menit aku sudah sampai. Aku berusaha berjalan cepat meski kaki ini masih terasa sakit. Jika saja kondisiku normal, aku pasti akan berlari menuju IGD. Aku takut terlambat. Sesampainya di IGD, dokter jaga menghampiriku yang masih terengah. "Maaf Bu, Bapak Witno sudah meninggal dunia." "Apa?" Mulutku menganga, mataku membola, tidak percaya dengan kenyataan yang ada. Ya Allah, benarkah yang aku dengar? Om Witno, maafkan Ifah Om. "Maaf Bu, sudah dari 30 menit yang lalu kami menghubungi Ibu, tapi tidak ada jawaban. Kami sudah berusaha menangani sebisa kami di IGD ini Bu. Tapi karena tidak ada yang menjamin Bapak ini untuk dirawat, kami tak berani melanggar prosedur yang ada." Penjelasan dokter jaga membuatku nyaris tidak sadarkan diri. Ketika aku sampai di rumah sakit ini, kulihat tubuh Om Witno sudah tidak bergerak dengan selimut besar menutupi wajahnya. Om Witno sudah meninggal dunia sejak 20 menit yang lalu. Rupanya panggilan tidak terjawab dari ponselku itu berasal dari rumah sakit. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Ku peluk jasad Om Witno dengan erat. Memang sungguh miris jika yang sakit adalah orang miskin. Bahkan anekdot, orang miskin dilarang sakit, mungkin tepat adanya dengan kondisi yang kami alami sekarang. Tidak bisa mendapatkan pelayanan secepat jika ada jaminan dari keluarga atau seseorang yang punya uang. Berhubung Om Witno belum terdaftar di BPJS, dengan terpaksa ia mendapatkan perlakuan seperti itu, karena memang aku tidak punya uang untuk menjaminnya. Semua ini karena Mas Rehan dan Ririn yang menghalang-halangiku untuk mengambil perhiasan ini. Jika saja lebih cepat aku membawa barang berharga itu, mungkin ceritanya akan lain. Astagfirullah, istighfar Ifah, ini semua sudah takdir Allah. Sebisa apapun kita berusaha menangguhkan kematian, maka tidak akan mampu jika jatah waktu hidup di dunia ini sudah berakhir. Ya Allah, ampunilah Om Witno, tempatkanlah beliau dalam kemuliaan di sisimu. Semoga saja Om Witno husnul khotimah. Dalam kesedihan dan kesendirian menemani jasad Om Witno yang terbujur kaku, gawaiku bergetar. Kulihat ada seseorang menelponku dari nomor yang belum tersimpan di ponselku. Siapa dia? Assalamualaikum. Suara yang sepertinya tidak asing bagiku terdengar di seberang sana. Namun aku masih ragu dengan siapa aku berbicara. Waalaikumsalam. Maaf, ini siapa ya? Aku Yesi Ifah. Maaf aku menelpon pakai nomornya Amar. Info dari tetangga di sini, Om Witno dibawa ke rumah sakit ya. Amar? Yesi sedang bersama laki-laki menyebalkan itu di rumah Om Witno. Iya Yesi. Bagaimana kondisi Om Witno sekarang Ifah? Yesi memang sudah merasa bahwa Om Witno adalah saudaranya juga. Wajar saja nampak dari bicaranya yang sangat khawatir. Yesi, aku tidak kuat menahan air mata yang nampaknya tidak ada kata kering di netraku. Secara, Om Witno adalah orang tuaku. Om Witno adalah ayah sekaligus ibu bagiku pasca bule Isti telah tiada. Kenapa dengan Om Witno, Ifah? Yesi meninggalkan kalimat tanyanya. Om Witno sudah meninggal, Yes. Kutumpahkan kesedihanku pada sang sahabat. Ya Allah, innalillahi wa innalillahi roji'un. Kamu di rumah sakit mana, Ifah? Aku kesana sekarang ya. Kukabarkan posisiku saat ini. Yesi berjanji akan segera sampai di sini untuk sama-sama mengurus jenazah Om Witno. Kututup sambungan telepon tersebut. Kuletakkan gawe di atas tas yang ada perhiasanku di sana. Aku belum sempat untuk menjual benda berharga itu karena khawatir jika Om Witno terlambat ditangani. Kekhawatiran yang kini menjadi kenyataan. Nanti saja ketika Yesi sampai, aku akan pergi ke pertokoan yang tidak terlalu jauh dari sini.
Malam minggu begini, biasanya toko-toko tersebut akan lebih lama bukanya. Walau bagaimanapun juga, biaya selama di IGD ini pasti lumayan besar. Uangku yang ada tidak mungkin untuk mencukupinya. Ku tenggelamkan kepalaku di atas kedua tanganku yang kuletakkan di atas ranjang tempat terbujur kakunya jasad Om Witno. Kenangan akan kebaikan laki-laki parubaya itu berkelindang di kepalaku. Astagfirullah, ku ucapkan kalimat itu puluhan kali. Selain berharap mendatangkan ampunan dari dosa-dosaku, juga dosa-dosa Om Witno. Aku pun sangat menyesal belum semaksimal mungkin membahagiakannya. Dalam lamunanku, aku menjadi teringat dengan laki-laki pemilik nomor telepon yang tadi dipakai oleh Yesi untuk menghubungiku. Amar Fadoli, laki-laki sejak aku kuliah bersama Yesi, selalu mencari perhatian dariku, namun dengan gaya urakan dan tidak tahu malu. Aku enggan meladeni godaan laki-laki itu setiap kali ia mengajakku atau mencari perhatianku. Hingga akhirnya kami jarang bertemu setelah aku memutuskan untuk berhenti kuliah karena menikah dengan Mas Rehan. Aku jadi teringat kejadian itu. Suatu ketika, tak kala aku dan Mas Rehan sedang berbelanja di mall, aku sempat terpleset karena lantainya yang licin terinjak oleh sepatuku yang haknya cukup tinggi. Ketika tubuhku akan terjatuh, tidak disangka ada seseorang yang menangkapku dari belakang. Refleks aku menautkan kedua tanganku di leher laki-laki itu, yang tidak lain adalah Amar. Dia tengah berbelanja juga bersama temannya. Akhirnya kamu jatuh juga di pelukanku, Fah. Bisik Amar di telingaku dengan jarak wajah kami sangat dekat. Pada saat itulah, Mas Rehan yang sebelumnya sibuk memilih baju, yang kemudian menoleh dan mendekat ke arahku saat aku berteriak karena terpleset, mendapati pemandangan tak senonoh itu di hadapan matanya. Aku bergegas melepaskan diri dari pelukan Amar, yang kemudian menyeringai bahagia. Laki-laki itu kemudian meninggalkan aku dan Mas Rehan yang sedang bersitatap lekat. Wajah tak bersahabat Mas Rehan seketika hadir. Suamiku itu terkonyong-konyong pergi meninggalkanku dengan langkah cepat. Ku kejar ia semampuku. Akhirnya kami sampai di parkiran. Lalu Mas Rehan masuk ke dalam mobil. Tidak mau kalah, aku menyusulnya kemudian masuk ke kendaraan roda 4 itu. Lalu duduk bersebelahan dengannya. Aku tadi terpleset, Mas. Hampir saja aku jatuh ke lantai. Lebih baik kamu jatuh ke lantai daripada kamu jatuh ke pelukan laki-laki itu. Kata-kata Mas Rehan sangat ketus. Sepertinya api cemburu merasuki dadanya. Syukurlah kalau dia cemburu, itu tandanya dia mencintaiku. Tapi kecemburuan dan kemarahannya itu ternyata sulit diobati. Hingga beberapa hari ia selalu mengungkit kejadian yang sama sekali tidak pernah kuduga. Memang Mas Rehan pernah tahu tentang Amar yang sangat cinta padaku. Aku sendiri yang bercerita hal itu tidak lama setelah kami menikah dengan alasan aku sama sekali tidak menyukainya. Aku berharap dengan bercerita, ia akan memaklumi jika suatu saat nanti Amar akan menggoda atau mendekatiku. Ternyata aku salah. Mas Rehan justru mencurigaiku menjalin hubungan dengan Amar di belakangnya. Assalamualaikum. Lamunanku di depan jenazah Om Witno harus berakhir dengan kehadiran Yesi dan Amar yang mengucapkan salam. Setelah menjawab salam, netraku melihat ke arah mereka secara bergantian. Timbul rasa tanya dalam hatiku. Sejak kapan mereka sedekat itu? Apalagi ini kan malam minggu. Apakah mereka habis berkencan? Yesi menghamburkan dirinya ke tubuh Om Witno, lalu menangis seperti yang kulakukan tadi. Saat Yesi berduka seperti itu, tidak sengaja mataku dan mata Amar saling bertatapan sesaat. Namun kemudian ia mengalihkan ke arah lantai. Sejak kapan Amar lemah dalam tatapanku? Atau benar dia dan Yesi sudah berpacaran? Jika benar, aku tidak mengerti dengan semua ini. Oke, nanti sajalah aku pikirkan hal itu. Yang terpenting sekarang adalah jenazah Om Witno harus segera dibawa pulang. Yes, kamu tunggu di sini ya. Kamu mau kemana? Aku mau menjual perhiasan ini untuk membayar biaya pengobatan Om Witno. Loh, kok kamu mau menjual perhiasan itu? Setahuku itu adalah mas kawin suamimu. Aku sudah bercerai dengan Mas Rehan. Apa? Kamu lagi gak bercanda kan? Aku hanya mengangguk lemah.
Sekilas kulihat wajah Amar berseri setelah sebelumnya juga sempat membuka mulut karena terkejut. Biar aku saja yang membayar biaya rumah sakit. Suara Amar memecahkan suasana. Nggak usah repot-repot. Aku masih punya ini kok. Ku angkat kotak perhiasan dan menunjukkan ke arah laki-laki itu. Sudahlah, Fah. Terima saja tawaran Amar. Ingat, Fah, ini sudah malam. Nggak bakalan ada toko emas yang buka. Benar kata Yesi. Belum tentu ketika aku sampai di pertokoan emas itu, mereka masih standby. Jika sebaliknya, yang ada hanyalah buang-buang waktu saja. Oke. Kalau begitu aku pinjam uang kamu ya. Nanti aku ganti. Gak usah, aku ikhlas kok. Ucap Amar sembari tersenyum lebar, kemudian beranjak ke bagian administrasi. Aku dan Yesi menemani jenazah Om Witno di mobil ambulan, sedangkan Amar sudah terlebih dahulu meluncur dengan sepeda motornya. Di dalam mobil jenazah, Yesi yang ada di sampingku masih penasaran dengan statusku yang sudah menjanda. Bagaimana ceritanya? Kok Rehan menceraikan kamu sih? Bisik Yesi pelan dengan intonasi bertanya penuh penekanan. Sepertinya dia merasa bersalah telah mengabarkan perselingkuhan Mas Rehan yang berujung kata talak tersebut. Kamu gak usah khawatir, justru aku yang harus berterima kasih. Kamu sudah membuka mataku ini. Setelah jawaban tegasku itu, Yesi tak banyak bicara. Terlebih setelah aku memintanya banyak berdoa untuk jenazah yang ada di hadapan kami. Kurang dari 10 menit, kami sudah sampai di rumah Om Witno. Bunyi sirine ambulan membuat para tetangga Om Witno yang sudah menunggu di depan rumah kompak berdiri dari kursi plastik. Rupanya tenda inventaris RT sudah terpasang di sana. Kursi-kursi sudah berjejer dan tengah diduduki oleh bapak-bapak dan beberapa orang ibu-ibu. Jenazah Om Witno pun diangkat lalu digotong masuk ke dalam rumah. Aku dan Yesi mengiringi mereka dari belakang. Ketika para tetangga yang menggotong jenazah Om Witno berhasil melewati pintu masuk, aku terkejut dengan kehadiran wanita cantik di antara barisan ibu-ibu yang berdiri di depan rumah Om Witno. Aku turut berduka cita ya Mbak. Wanita itu memelukku dengan erat. Aku tidak menjawabnya. Mataku membola dan dadaku mulai berdegup kencang dengan kehadiran wanita itu. Terima kasih Yasin. Cindy, adiknya Mas Rehan, hadir di sini. Dari mana dia tahu kalau aku di sini? Dan untuk apa dia ke sini? Apakah Mas Rehan yang memintanya? Entahlah. Cindy selama ini baik kepadaku. Namun rasa kesalku pada kakaknya dan ibunya masih mengharuskanku selalu waspada dengan semua yang berhubungan dengan keluarga itu. Saling menyapa sebentar, lalu kami masuk ke rumah Om Witno. Beberapa warga mulai membacakan ayat Al-Quran di samping jenazah adik ibuku itu. Karena waktu sudah larut malam, tidak memungkinkan almarhum Om Witno dikuburkan saat itu juga. Pak RT menghimbau agar warga bisa membantu pengurusan jenazah besok pagi. Satu persatu pelayat meninggalkan rumah Om Witno, menyisakan beberapa orang saja yang berjaga dan mempersiapkan alat-alat pendukung untuk keperluan besok hari. Aku pulang dulu ya. Kasihan ibu sendirian di rumah. Besok pagi sekali, insya Allah aku akan kesini lagi. Iya, Yes. Terima kasih ya. Kamu sudah bantuin aku. Aku antar Yesi dulu ya, Fah. Nanti aku balik lagi. Ucap Amar dengan ulasan senyuman. Iya. Laki-laki itu mau menginap di sini. Ku lepas kepergian sahabatku Yesi. Sementara itu, Cindy ada di sampingku. Setelah Yesi tidak terlihat, aku dan adiknya Mas Rehan itu kembali duduk di ruang tengah, tidak jauh dari jenazah Om Witno. Kami pun khusyuk dengan doa-doa terbaik untuk almarhum. Beberapa menit kemudian, tokoh masyarakat yang biasa mengurus keperluan kematian warga mulai memandikan, mengafani, memberi kode kepadaku agar mendekat kepadanya. Ada apa Pak Ustadz? Begini Mbak Ifah, sampean kan satu-satunya keluarga almarhum. Saya mau bertanya perihal acara kirim doa yang biasa kita laksanakan setiap ada yang meninggal. Iya Pak Ustadz. Bagaimana ya? Kupasangkan telinga baik-baik. Saya mau memastikan saja,
Kira-kira acara tersebut mau dilaksanakan setiap malam sampai malam ke-7 atau tidak? Sebaiknya dilaksanakan Pak Ustadz. Lalu mau diadakan acara Al-Quran sepanjang malam sampai malam ke-7 juga atau tidak, Mbak? Biasanya di sini bagaimana ya Pak Ustadz? Rata-rata keluarga almarhum biasanya mengadakan, Mbak. Oh, kalau begitu boleh Pak Ustadz, adakan saja. Baik Mbak Ifah, aku ingin beranjak meninggalkan Pak Ustadz Rosid berbaur ke arah beberapa orang yang mendoakan Om Witno di samping jenazah. Namun laki-laki parubaya itu memberi isyarat bahwa pembicaraan belum selesai. Maaf Mbak Ifah, sekedar informasi saja. Untuk pelaksanaan acara kirim doa biasanya akan dihadiri seluruh warga kampung di sini, dan itu sukarela sifatnya. Kulihat Pak Ustadz Rosid mau melanjutkan kalimatnya. Pendengaranku sudah kusiapkan kembali. Cuma untuk membaca Al-Quran, itu sifatnya khusus. Tim kami ada 5 orang. Nanti membaca Al-Quran bergantian sampai subuh. Tapi untuk yang ini uang lelahnya, Mbak. Masalah itu memang aku pernah mendengar. Tidak masalah kurasa jika hanya uang lelah saja. Semoga saja bacaan tersebut serta doa-doa mereka bisa membantu meringankan beban Om Witno di alam sana. Kalau boleh tahu, berapa biasanya biaya untuk uang lelah tim pembaca Al-Quran Pak Ustadz? Di sini biasanya 5 juta rupiah, Mbak, selama 7 hari. Apa? 5 juta rupiah Pak Ustadz? Astagfirullah, mahal betul hanya uang lelah. Berarti masing-masing pembaca Al-Quran tersebut mendapatkan 1 juta rupiah selama 7 malam mengaji. Waduh, saya nggak punya uang sebanyak itu Pak Ustadz. Maaf ya, semua kami kembalikan kepada keluarga almarhum Mbak. Jika tidak bisa juga tidak apa-apa kok Mbak, ucap Pak Ustadz Rosid dengan ramah. Biar pakai uangku saja Mbak. Rupanya Cindy sudah ada di belakangku. Entah sejak kapan. Gak usah Sin. Biar untuk masalah baca Al-Quran, insya Allah aku dan beberapa teman akan mengusahakannya. Kuhadapkan kembali wajah ke arah Pak Ustadz. Mohon maaf sebelumnya ya Pak Ustadz. Saya memang sedang tidak pegang uang banyak dan tidak mau merepotkan siapa-siapa juga Pak. Kulihat Pak Ustadz Rosid tersenyum bijak dan memberikan support yang sangat berarti. Betul Mbak Ifah, memang kita tidak perlu memaksakan diri kalau memang tidak memiliki kemampuan untuk mengadakan acara tersebut. Yang paling baik adalah doa dari anak atau keluarga almarhum. Terima kasih ya Pak Ustadz. Aku jadi teringat sebuah hadis Nabi yang menceritakan tentang amal seorang hamba yang sudah meninggal akan terputus. Kecuali 3 hal. Yang salah satunya adalah seorang anak yang soleh yang mendoakannya. Pak Ustadz Rosid pun undur diri untuk membaur dengan warga yang lain yang sedang mempersiapkan peralatan untuk mengurus jenazah Om Witno esok. Aku dan Cindy masih duduk di ruang tamu. Adik dari Mas Rehan itu berusaha membujukku untuk bisa mengadakan acara yang ditawarkan oleh Pak Ustadz Rosid. Namun aku tetap pada pendirianku. Sesaat kemudian, Cindy berbicara tentang tema lain. Maafkan Mas Rehan ya Mbak. Aku tahu hati Mbak Iva pasti sangat sakit. Maksud kamu apa? Aku berusaha memancing arah pembicaraan gadis itu. Apakah tentang kakaknya yang menceraikanku atau tentang hal lain yang tidak asing bagiku, bahwa Mas Rehan kerap KDRT kepadaku. Mbak Iva gak usah menyembunyikan dariku tentang Mas Rehan yang menceraikanmu Mbak. Rupanya Cindy tahu masalah itu. Dari mana kamu tahu, Sin? Tadi sore aku dan Mama mampir ke rumahnya Mas Rehan, Mbak. Sejak tadi sore aku ingin segera ke sini, tapi karena ada tugas kuliah, jadi baru sempat jam segini. Sudahlah, Sin. Mungkin ini yang terbaik buat aku dan Mas Rehan. Enggak, Mbak. Gak seharusnya Mas Rehan menyia-nyiakan wanita baik seperti Mbak Ifah. Cindy kerap menegur atau memberikan masukan kepada kakak maupun ibunya perihal kesemena-menaan keduanya kepadaku. Tapi itu tidak berbekas sedikit pun. Aku pulang dulu ya Mbak. Sudah malam. Insya Allah besok aku kesini lagi. Mudah-mudahan
Mama dan Mas Rehan bisa hadir ya, Mbak? Cindy mau mengajak kedua orang itu. Aku tidak bisa membayangkan untuk kedua kemungkinan yang ada. Jika mereka datang, bisa jadi hanya menambah masalah dengan berbagai ulah. Atau yang paling mungkin adalah mereka tidak akan datang ke sini. Bahkan mereka bisa jadi akan mensyukuri berita duka meninggalnya Om Witno. Terima kasih Yasin, kamu sudah mau hadir malam-malam begini. Sama-sama Mbak Ifah. Gadis itu memelukku dengan erat dan membisikkan kalimat penguat jiwaku yang tengah rapuh. Kemudian ia beringsut meninggalkan rumah Om Witno dengan motor metiknya. Aku kembali melantunkan doa kepada almarhum Om Witno di ruang tengah. 5 menit kalimat tasbih, tahlim, tahlil, dan takbir ku ulang-ulang sesering mungkin. Ku rasakan ada getaran di tasku. Sepertinya seseorang ada yang menelpon. Ku buka resleting tas kecilku itu. Dan benar saja, cahaya di benda pipih itu terpancar. Assalamualaikum. Ku awali dengan salam, meski nomor asing yang menghubungiku membuatku ragu. Waalaikumsalam. Maaf, ini siapa ya? Loh, kok dia malah bertanya aku siapa sih? Bukannya dia yang menghubungiku. Maksud Bapak? Tanyaku lagi. Oh iya, maaf, tadi nomor ini menelpon ke HP saya pas saya di pesawat. Sekarang saya pakai nomor yang satunya lagi. Oh iya, nggak apa-apa. Mohon maaf sebelumnya, apa ini benar Pak Hasan? Ku ganti posisi duduk dari bersandar di tembok menjadi tegak karena laki-laki yang menelponku itu mungkin adalah ayahku. Iya betul, maaf ini dengan siapa ya? Ya Allah, benar dia ayahku. Setidaknya itulah yang Om Witno sampaikan. Walau bisa saja ada orang jahil yang akan menipu dengan modus mengaku-ngaku sebagai ayahku. Tapi rasanya tidak mungkin jika mereka tahu masalah seperti ini dan menjadikannya objek kejahatan. Aku bergegas berpindah ke ruang tamu, karena suara lantunan ayat suci Al-Quran dari tetangga cukup keras. Aku Ifah, ayah. Walaupun masih sedikit ragu, ku ucapkan sebutan sakral yang sudah 20 tahun lebih tidak ku ucapkan pada sosok di seberang sana. Dengan terbata-bata dan dada terasa berdebar. Ifah, ini benar kamu nak? Suara laki-laki itu meninggi, sepertinya karena terkejut. Ah, memang dia ayahku. Ku rasakan ketulusan dari keterkejutannya. Apa kabar kamu sayang? Ayah memburu pertanyaan kepadaku sebelum ku jawab pertanyaan yang pertama. Dengan suara timbul tenggelam karena ku rasakan ada getaran di sana. Ya, tentu saja ada getaran kerinduan yang teramat dan sangat dalam. Ku dengar ada sedikit isakan tangis dari ayah di seberang sana. Begitupun denganku. Tidak kuasa ku menahan haru dengan menumpahkan semua emosi. Karena tidak percaya bahwa ternyata benar. Laki-laki yang menjadi darah dagingku itu masih hidup. Aku baik ayah. Sungguh aku tidak kuasa. Di saat paman tiada dan aku belum bisa membalas kebaikannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan sekaligus keharuan kepadaku. Dengan kembalinya laki-laki yang hilang dan tidak sempat mendekapku dengan kasih sayangnya karena musibah yang tak disangka itu. Ifah, kamu sekarang tinggal di mana, nak? Biar ayah meluncur ke sana sekarang juga. Terdengar sangat bersemangat ayahku di sana. Aku di rumah Om Witno ya. Kamu sedang di rumah Om Witno, ucapnya yang terkesan tak percaya. Mungkin karena setahunnya aku sudah menikah. Kenapa pula malam-malam seperti ini kelayapan ke rumah Om Witno? Iya ayah, Om Witno. Ya sudah, ayah ke sana sekarang ya. Assalamualaikum. Ayah, saluran telepon sudah terputus. Waalaikumsalam. Ku genggam ponselku lebih erat. Mataku sejenak memandang ke depan dengan tatapan lurus tak bergerak. Ya, sebentar lagi aku akan bertemu dengan ayah. Pasti sangat membahagiakan. Namun di sisi lain, aku bersedih karena ayah tidak sempat bertemu dengan paman, sedang mengobrol untuk terakhir kalinya. Kecuali melihatnya terbujur kaku. Aku bersedih karena ayah tak sempat bertemu dengan Om Witno, sekedar mengobrol untuk terakhir kalinya. Kecuali melihatnya terbujur kaku.